Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Dwi Nur Alimah. NIM saya 12201183262. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, instansi IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan subbab yang kedua dari Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidupku. Subbab yang kedua ini mengenai hadis. Apa sih yang dimaksud dengan hadis itu? Pengertian hadis itu apa sih? Secara bahasa, hadis artinya baru. Baru itu tidak lama, ucapan, pembicaraan, cerita. Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada diri Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum maupun sesudah diutus menjadi Rasul. Di sini perkataan yang dimaksud dengan perkataan adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad dalam berbagai bidang, seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya mengenai perbuatan. Perbuatan adalah penjelasan-penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syara yang belum jelas teknis pelaksanaannya. Terhadap peraturan-peraturan syara yang belum jelas teknis pelaksanaannya, seperti halnya jumlah rakaat, cara mengerjakan haji, cara berzakat, dan lain-lain. Di sini dalam Al-Quran belum dijelaskan mengenai tata cara sholat. Nah, di sini Rasulullah mencontohkan. Jadi itu sebaiknya perbuatan Rasulullah. Itu merupakan sunnah. Takrir, selanjutnya takrir. Takrir adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Misalnya, sholat sunnah qobliyah sebelum maghrib, itu Rasulullah melihat sahabatnya melaksanakan sholat sunnah sebelum maghrib. Di situ Rasulullah tidak menegurnya, akan tetapi membiarkannya, membolehkan. Tetapi Rasulullah tidak melaksanakannya, tapi membolehkan. Selanjutnya, sifat, keadaan, dan himmah, keinginan Rasulullah. Keinginan Rasulullah adalah merupakan komponen hadis yang meliputi yang pertama, sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah, baik mengenai sifat jasmani ataupun moral akhlaknya. Kedua, silsilah atau nasab, keturunan Rasulullah. Ketiga, himmah, keinginan. Itu keinginan. Oke. Selanjutnya mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Apa saja sih fungsi hadis terhadap Al-Quran itu? Baik, yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Dan di sini memperjelas hadis itu memperjelas hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dalam ini hadis mengulang perintah atau larangan Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Dan di sini adanya hadis untuk memperkuat yang ada di dalam Al-Quran itu. Misalnya di sini Rasulullah pernah bersabda, "Qala akhbirni ma faradallahu alayya minasyami." Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Syahrul ramadana illa akal wa syai'un." Sini sahabat bertanya, "Kabarkan kepada saya apa yang diwajibkan bagi saya untuk puasa, wahai Nabi?" Dan Nabi pun menjawab, "Puasa bulan Ramadan, kecuali jika engkau berpuasa sunnah." Nah, jadi di situ sudah dijelaskan
dalam Al-Quran bahwa diwajibkan berpuasa Ramadan, dan di sini Rasulullah bersabda bahwasanya yang wajib itu puasa Ramadan, kecuali puasa Ramadan itu adalah puasa sunnah. Selanjutnya memerinci ayat-ayat Al-Quran yang minimal itu berkesimpulan. Di sini banyak perintah atau larangan di dalam Al-Quran yang sifatnya masih umum, belum terperinci. Al-Quran memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu perbuatan, namun belum ada ayat yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakannya, sehingga perintah yang ada belum bisa dilaksanakan. Misalnya, perintah melaksanakan sholat. Perintah melaksanakan sholat ini diperintahkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan di beberapa surah dan ayat yang lainnya. Namun tidak ada satupun ayat yang menjelaskan mengenai tata cara sholat. Di sini Rasulullah bersabda yang artinya, sholatlah kalian semua sebagaimana kalian lihat aku sholat. Jadi di sini Rasulullah mengasih contoh kepada para sahabatnya untuk melihat Rasulullah saat sholat. Nah, maka ikutilah aku. Maksudnya ikutilah gerakanku, itu yang dimaksud Rasulullah. Selanjutnya menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Nah, menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran merupakan produk hadis atau sunnah yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran. Misalnya, haram memakan burung yang berkuku tajam, haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki dan perempuan. Itu di Al-Quran belum dijelaskan, tapi di sini Rasulullah pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, kullu dinabi isyabai fa'akluhu haramun. Setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram, seperti babi. Babi itu mempunyai taring, maka itu haram. Selanjutnya membatasi keumuman ayat Al-Quran. Maksudnya ini keumuman ayat Al-Quran. Sini banyak perintah di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan berlaku secara umum. Seluruh manusia atau umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, sehat maupun sakit, sedang bepergian maupun di rumah, dan lain-lain. Rasulullah mengecualikan atau mengkhususkan misalnya Allah memerintahkan seluruh orang beriman untuk melaksanakan sholat Jumat. Sini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jum'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, di sini bahwasanya sholat Jumat merupakan kewajiban bagi seorang muslim balik, berakal dan mukmin tanpa kecuali. Bahkan Rasul memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan dianggap kelompok yang mengingkari agama. Dan selanjutnya Selanjutnya, fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah. Kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah sebelumnya. Jadi Al-Quran berfungsi sebagai penyempurna kitab sebelumnya seperti Zabur, Taurat, Injil.
sebagai sumber hukum pertama dan utama dari Islam. Sumber utama dan paling utama dalam Islam itu Al-Quran dan hadis. Sebenarnya hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Jadi hukum yang paling utama itu Al-Quran dulu, lalu hadis. Selanjutnya hadis merupakan rujukan umat Islam. Banyak tutur kata yang salah. Semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.